Ya, halo teman-teman, berjumpa kembali bersama saya Firman Banjarnahor. Ya, kali ini kita akan membahas materi sosiologi kelas 11, yaitu integrasi sama reintegrasi. Sebelum kita memulai materinya, kita like dulu di bawah dan juga subscribe. Oke, teman-teman. Ya, berikut kita perhatikan gambar selanjutnya. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita kali ini mendeskripsikan integrasi sosial sebagai upaya pemecahan masalah, konflik, dan kekerasan. Itulah yang pertama, tujuan pembelajarannya. Terus, tujuan pembelajaran yang kedua, mendeskripsikan integrasi sosial sebagai upaya pemecahan masalah, konflik, dan juga kekerasan. Iya, oke. Kita lanjut, integrasi sosial. Ada di situ pengertian integrasi sosial menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sering disingkat sebagai KBBI. Integrasi sosial adalah pembaruan suatu yang tertentu sehingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Terus kesimpulannya dari integrasi sosial itu bahwasanya integrasi adalah proses penyelesaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Itulah kesimpulan dari integrasi. Lanjut, ada di sini syarat terjadinya integrasi menurut tokoh sosiologi William of Ockham dan Meyer Nimkov. 1. Anggota masyarakat berhasil memenuhi kebutuhan di antara mereka. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan. Dan yang terakhir, norma dan nilai-nilai sosial berlaku cukup lama. Faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya integrasi sosial. Yang pertama, atau bagian A, homogenitas kelompok. Kelompok dengan homogenitas atau kesamaan, berarti homogenitas itu sering disebut sebagai kesamaan. Yang banyak akan lebih cepat berintegrasi dibandingkan dengan kelompok heterogen atau beragam. Sekali lagi ya, homogenitas itu adalah kesamaan, sedangkan heterogen adalah beragam. Terus, faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya integrasi sosial, bagian B, besar kecilnya kelompok. Kita perhatikan gambar berikut. Ada kelompok besar atau integrasi lambat, atau kelompok kecil atau integrasi cepat. Nampak ya, berdasarkan gambar tersebut. Jelas dia nampak. Terus, kelompok yang kecil itu katanya sangat mudah membuat konsensus sehingga integrasi cepat terjadi. Begitu juga dengan sebaliknya, kelompok besar sulit membuat konsensus sehingga integrasi akan lambat terjadi. Faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya integrasi sosial yang bagian C, ada mobilitas geografis atau perpindahan tempat. Semakin sering anggota masyarakat datang dan pergi, semakin sulit pula proses integrasi sosial. Karena mereka harus beradaptasi kembali dengan kebudayaan yang baru. Jadi berdasarkan dari mobilitas geografis tersebut, bahwasanya setiap perpindahan tempat itu katanya itu membuat beradaptasi kembali dengan kebudayaan yang baru dijumpainya. Faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya integrasi sosial yang berikutnya atau bagian D, efektivitas komunikasi. Semakin efektif komunikasi berlangsung, maka semakin cepat pula integrasi anggota-anggota masyarakat tercapai. Itulah kalau dalam efektivitas komunikasi. Kalau kita lihat zaman sekarang ini, iptek itu akan semakin maju, berarti efektivitas komunikasi itu maka akan semakin cepat berlangsung atau semakin cepat integrasi anggota-anggota masyarakat itu tercapai. Ada di sini bentuk integrasi sosial. Ada 3 bentuk integrasi sosial. Yang pertama integrasi normatif, yaitu integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma dalam masyarakat. Contohnya peraturan sekolah atau yang dipatuhi, peraturan sekolah yang dipatuhi.
Terus yang kedua integrasi fungsional adalah integrasi karena ada fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Contoh, suku Bugis suka melaut, berfungsi sebagai penyedia hasil laut. Terus integrasi sosial yang terakhir atau yang ketiga, yaitu integrasi koersif. Integrasi koersif ini adalah dasar kesatuan yang dimiliki. Contoh, polisi gitu. Terus proses integrasi sosial yaitu ada akulturasi. Kita lihat di situ ada dibuat di situ A tambah B sama dengan AB. Yang artinya di situ proses yang ditandai dengan perburuan dua kebudayaan, namun kebudayaan yang lama masih tetap ada. Jadi akulturasi itu sama halnya dengan pembauran. Pembauran dua kebudayaan, namun kebudayaan yang lama masih tetap terjalin atau masih tetap ada. Mereka tidak bisa menghilangkan budaya yang lama. Itulah kalau dalam proses akulturasi. Terus yang berikutnya, proses integrasi sosial, syarat kebudayaan asing bisa diterima. Yang pertama, tidak ada hambatan geografis. Yang kedua, bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, ada persamaan dengan unsur kebudayaan lama. Yang keempat, ada kesiapan, pengetahuan, dan keterampilan. Terus yang terakhir atau yang kelima bersifat kebendaan. Jadi kelima syarat tersebut membuat kebudayaan asing katanya dapat kita terima. Lanjut lagi, reintegrasi, kita masuk ke reintegrasi. Reintegrasi perubahan sosial merupakan modifikasi struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Berikut kita lihat gambar tersebut, ada di situ yang bertani, ada juga yang bekerja sebagai buruh. Kita lihat bahwasanya modifikasi tersebut seperti itu. Terus reintegrasi perubahan sosial, kita lihat grafiknya, ada bosan, ada progres sama dengan maju, ada regres sama dengan mundur. Jadi perubahan sosial muncul karena adanya kebosanan. Perubahan sosial bisa menjadi dua bentuk, yakni perubahan progres atau maju. Perubahan ini membawa dampak positif pada masyarakat. Perubahan regres atau mundur, perubahan ini membawa dampak negatif bagi masyarakat. Terus ada perubahan sosial. Perubahan pada lembaga-lembaga masyarakat dapat memudarkan nilai dan norma atau sering juga disebut sebagai disorganisasi ataupun disintegrasi. Kita lihat ada chaos. Chaos itu diartikan sebagai kekacauan. Ada anomi lagi, tidak adanya aturan. Contoh dari reintegrasi itu adalah gelandangan dan pengemis seperti gambar tersebut. Pengertian reintegrasi sosial, jadi kesimpulannya situ, dalam keadaan tanpa aturan atau anomi, masyarakat berusaha kembali pada tahap integrasi. Istilah ini disebut reintegrasi. Oke, demikian topik kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa pertemuan berikutnya.